Biruhi biddam nabtika ya Allah. Bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, tiada yang kata yang utama dan pertama kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji hanya milik Allah yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita, dan kenikmatan utama selalu yang kita syukuri adalah kenikmatan iman dan Islam. Tentu kita iri ya dengan betapa keimanan orang-orang Palestina begitu kuat, begitu kokoh, dan mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran, mereka yang sudah ditimpa dengan kesulitan, kesusahan, maka mereka berhak mengatakan bahwa kami adalah orang yang beriman, dan mereka dijanjikan oleh surga, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga yang terbaik tentunya. Dan mudah-mudahan kita termasuk juga orang-orang yang walaupun kecil kontribusi kita kepada perjuangan Palestina, tapi setidaknya kita berazam bisa mendidik anak-anak kita, dan semoga dari mereka lah nanti generasi yang akan datang ikut menjadi para pembebas Al-Aqsa. Sebenarnya itulah yang bisa kita lakukan. Perjuangan Palestina begitu pasti panjang, dan kita harus siapkan diri kita, keluarga kita untuk menjadi bagian yang mulia ini, yaitu bagian dari para pembebas Al-Aqsa. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini sebagaimana biasa kita akan kembali membahas tentang rangkaian atau serial Hisnul Muslim, dan masih tentang sholat. Dan kalau kita kaitkan dengan Al-Aqsa memang sangat terkait ya, karena sholat, perintah sholat 5 waktu yang Rasulullah dapatkan langsung dari Rabbul Alamin,
itu dalam peristiwa Isra Miraj, yang ketika Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian itulah setelah itu Mi'raj ke Sidratul Muntaha, dan di dalam dan ketika sebelum Mi'raj, Rasulullah sempat mengimami para nabi di area Al-Aqsa ini. Jadi kalau kita Allah takdirkan punya kesempatan, punya kemampuan untuk bisa sholat di tengah-tengah area Masjidil Aqsa ini, kita bersama para jamaah kaum muslimin yang lainnya. Tentu ini adalah sebuah kenikmatan, karena inilah jejak kaki yang pernah diinjak oleh Rasulullah SAW, juga oleh para nabi yang mulia, dan tentu ini sebuah kenikmatan ya. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua nih jamaah ini, khususnya jamaah MK ini, untuk bisa sama-sama berangkat ke Al-Aqsa untuk sholat berjamaah di Masjidil Aqsa, dan tentu limpahan pahala yang begitu besar ya kepada kita semua, dan banyak hadis-hadis Nabi yang memotivasi kita untuk pergi ke tiga masjid. Salah satunya adalah Zain Haram dan An-Nabawi adalah Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, guru kita sudah hadir dan insya Allah akan membahas tentang sholat berjamaah ya. Dan terkhusus tentu sholat berjamaah di Al-Aqsa ini menjadi sebuah motivasi ya. Mudah-mudahan kita semua bisa sholat berjamaah di Masjid Al-Aqsa. Betul nikmatnya insya Allah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, kami sapa dulu ya guru kita nih Ustaz Dodi. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa Kebal halukum kabir. Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau ini saya Bibarakah lihat fi di media sosial, antum serial terus ya memberikan foto-foto tentang Palestina, dan ini jadi sebuah pengingat untuk bagi jamaah semuanya ya. Tapi Betapa di take down itu sama FB itu di take down. nggak mau dia. Iya. Kalau di TikTok kan punya Cina jadi aman. Kalau FB di drop langsung. Tapi udah dilihat banyak orang, nggak apa-apa lah. Alhamdulillah. Baik, Faliatul Mashkur Ustaz. Baik, syukran jazakumullah khair. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Yang tampak di latar belakang saya ini adalah kubahnya Aqsa. Jadi buat yang belum pernah ke sana, keindahannya kurang lebih seperti ini. Nah, satu hal yang perlu kita hadirkan pagi ini adalah kesyukuran demi kesyukuran atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita. Akan tetapi jangan terbuai, karena kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, jangan terlalu gembira terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan untuk kita di dunia ini, karena sangat boleh jadi itu istidraj. Tentu kita paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bekal kita di dunia ini untuk supaya kita menjadikan bahwa ad-dunya mazratul akhirah. Jika kita lihat saudara-saudara kita di Gaza saat ini, mereka tidak butuh karpet yang tebal, mereka tidak butuh arsitektural yang indah, mereka tidak butuh pilar-pilar yang dililit oleh emas, mereka tidak butuh kepada keindahan sebuah bangunan, tetapi mereka betul-betul mendirikan tegaknya dinullah ini dengan sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kaki dipijakkan, di reruntuhankah, di sebelah rubuhan dinding, atau
tempat yang tanpa atap dan seterusnya. Maka jangan pernah bangga dengan apa yang kita punya selama kita masih belum menghadirkan hati untuk saudara-saudara kita di Aqsa, di Palestina, di Gaza. Karena kita tahu dari eh, ekstradiksi Israel terhadap Palestina itu adalah sekitar tahun 48 sampai sekarang itu hanya tersisa sekitar 5% lagi untuk Gaza. Artinya penduduk asli Palestina hanya tersisa sangat sedikit sekali dan ini kedoliman Israel laknatullah alaih meskipun dibantu dengan negara adidaya sekalipun tidak ada kepedulian kita terhadap mereka karena mereka apapun yang mereka ungkapkan mereka berada dalam pihak yang batil di Ke kiri ya, Kayaknya Pangeran masuk, untuk masuk. Suara. Jadi nggak di unmute deh, sudah kan unmute sih. Unmute di bawah sudah. Iya. baik. Nah, ketika kita memahami bahwa saudara-saudara kita di sana punya satu kedekatan yang luar biasa meskipun tidak punya fasilitas seperti kita. Kita di Indonesia masih butuh AC, kenikmatan. Mungkin masih bisa pilih menu yang nyaman, masih bisa eh, scrolling makanan-makanan yang kita mau, masih bisa menyortir makanan yang kita inginkan jadi sarapan pagi kita pagi ini. Akan tetapi saudara-saudara kita di sana dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, mereka hanya mengandalkan bahwa apa yang Allah SWT berikan kepada mereka adalah cukup. Karena itu jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa kita lihat bagaimana kualitas sholat berjamaah kita dibandingkan dengan saudara-saudara kita di kondisi yang seperti itu. Tentu menjadi sangat berbeda sekali secara kualitatif karena mereka betul-betul melihat secara langsung bagaimana kedoliman terhadap mereka itu menjadi begitu luar biasa. Nah, yang perlu kita pahami adalah bagaimana ketika mereka sholat berjamaah. Ketika di tempat-tempat yang seperti itu, maka tempat yang darurat, maka kita harus paham bahwa ketika misalnya kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk berada di satu situasi yang sangat tidak nyaman, satu situasi yang tidak membuat kita nikmat seperti yang kita rasakan, maka kita harus punya ilmunya, kita harus punya pemahaman bahwa ketika kita berpegang kepada Rasulullah SAW, maka apapun yang kita eh, jadikan sebagai sebuah bagian kehidupan kita dalam pengertian apapun kondisi yang sedang kita hadapi, maka ini menjadi persoalan yang setiap kita harus paham secara mendasar. Dalam pengertian, ketika kita lihat bagaimana Ibn Abbas ketika mendatangi Rasulullah SAW dan kemudian ketika beliau sholat di akhir malam di tempat bibinya, maka Ibn Abbas sholat di belakang beliau. Lalu Rasulullah SAW ambil tangannya dan menarik sehingga sejajar dengan beliau di sebelah kanan. Ini artinya Rasulullah SAW mengajarkan kepada Ibn Abbas untuk sholat yang berdua itu ada di sebelah kanan imam. Nah, kalau makmumnya lelaki lebih dari satu, bagaimana dengan makmum wanita? Maka makmum wanita ini dirinci dalam kitab Al-Majmu'. Para ulama mazhab kami menyatakan jika seorang lelaki mengimami istrinya atau mahramnya dan hanya berdua, hukumnya boleh tanpa kemakruhan. Karena lelaki boleh berduaan dengan istri dan mahram di luar sholat. Nah, ketika dia mengimami wanita yang bukan mahram dan hanya berduaan, maka haram. Ya, kalau kita misalnya di toilet public area, misalnya di
musola yang biasanya berdekatan dengan toilet, musola, terus kemudian biasanya tempatnya sangat sempit, ya. Maka ketika hanya tersisa 2 orang, seorang laki-laki dan perempuan, maka kalau posisi perempuannya adalah di belakang, maka tidak boleh dia sholat berdua saja di tempat itu. Dia harus tunggu orang lain untuk bisa hadir di tempat itu. Dan kalau perlu tunggu di luar dulu, ya. Tidak berada di satu tempat yang sempit seperti itu di apa namanya di posisi itu. Meskipun misalnya ada keterpaksaan kita mesti ngecas HP di musola, mesti ninggalin tas berharga kita di musola, maka tinggalkan kita berada di luar musola, baru kemudian kita masuk ke dalamnya setelah ada orang yang lain yang akan menambah jumlah daripada hanya berdua saja. Karena hadis-hadis yang sahih menunjukkan keterlarangannya. Jadi sekitar satu lelaki yang mengimami beberapa wanita dan mereka berkhalwat, maka jumhur ulama membolehkan karena ada beberapa, tidak hanya berdua. Ya. Dan kalau dia bermakmum pada lelaki, maka wanitanya hanya seorang diri atau banyak, maka posisinya ada di belakangnya imam. Dan ini keumuman dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Aku sholat bersama anak yatim di rumah kami di belakang Rasulullah SAW, dan ibuku Ummu Sulaim ada di belakang kami. Jadi semoga teman-teman masih ingat bahwa saya menggambarkan imam, pria, anak-anak, kemudian perempuan di bagian bawah. Nah, bagaimana kalau wanita mengimami sesama wanita? Maka kalau seorang wanita mengimami para wanita, maka imamnya ada di tengah. Ini dari Rabtah Al-Hanafiyah menyatakan bahwa Aisyah pernah mengimami para wanita dan beliau radhiyallahu an berdiri di antara mereka di antara sholat wajib. Jadi persis di tengah. Nah, dari Abu Hurairah juga dari Hubairah, maaf. Dari Hubairah dinyatakan bahwa Ummu Salamah juga pernah mengimami para wanita dan berdiri di tengah-tengah. Gitu. Maka dalam kondisi yang sempit, misalnya kondisi tempatnya tidak memungkinkan untuk bisa memposisikan imam dan makmum dalam posisi yang ideal, maka disesuaikan. Contoh misalnya imamnya ada di paling kiri, kemudian semua jamaah yang di belakangnya maju sedikit, gitu ya. Jadi kalau kita berada di posisi yang sangat tidak menguntungkan, misalnya kita lihat misalnya nih ya, saya coba bikin skema lagi. Ini kelihatan ya. Jadi ketika misalnya ini jamaah, ya, ini jamaah laki-laki, kemudian ini adalah imam laki-laki, gitu ya. Maka ketika posisinya seperti ini memungkinkan, nggak ada masalah, gitu ya. Tapi kalau kemudian kita lihat ada perempuan, gitu ya, di belakang, ini posisi perempuan misalnya. Nah, ketika ini yang terjadi, sangat dimungkinkan ketika posisinya sangat berdekatan, atau nggak mungkin seperti ini karena posisinya mungkin sangat sempit dan seterusnya, maka ketika situasi sempit, maka dibolehkan imam ini kemudian pindah ke paling kiri, gitu ya, sehingga posisi jamaah bisa lebih maju posisinya, dan imamnya tetap ada di posisi paling depan, dan jamaah bisa afwan, bermakmum di posisi seperti ini. Nah, ini yang kemudian bisa kita lakukan. Begitu pula ketika seperti yang kemarin ditanyakan, bagaimana jika posisinya imam itu hampir sama
posisi perempuannya dengan posisi laki-laki. Ya. Maka jika ini yang dilakukan oleh panitia masjid, maka pastikan di tengah-tengah ini ada hijab, gitu ya. Dan hijab ini adalah bagian yang kemudian membuat apa namanya? Sebentar, ini saya ganti. Ganti warnanya. Nah, ya, pastikan di sini ada yang namanya hijab, sehingga pastikan laki-laki tidak berinteraksi dengan perempuannya. Sehingga ketika ini yang terjadi, sejajar tidak mengapa. Mungkin karena posisi di sebelah sini ada keran, gitu ya. Mungkin atau posisi dari musola atau masjidnya tidak memungkinkan untuk itu. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Ya. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu mungkin para sahabat MKM mungkin ada yang ingin bertanya berkait dengan sholat berjamaah ini. Tafadhali. Silakan jamaah yang ingin bertanya ya seputar sholat jamaah nih. Bu Ina, silakan Bu Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah kalau Salam, apa nih? misalnya waktunya mepet kan tadi sholat berdua dengan yang bukan muhrim nggak boleh ya udah. Misalnya di perjalanan terus kita mepet gitu. Lebih baik kita nggak kehabisan waktu ya daripada sholat berdua dengan yang bukan muhrim udah. Iya Punten. teh, iya teh. Diupayakan kalau misalnya itu ada galarnya, kita sholat di galarnya, Di di luar. luar, ya, di luar. Hmm. Kan Kalau kalau di tempat, musola, kalau di iya, musola kantor gitu, udah gimana? Misalnya ada karyawan gitu kan sendiri, terus kita masuk gitu kan karyawati gitu, iya. nggak bisa ya Sebaiknya udah tidak, berdua. ya, sebaiknya tidak, sebaiknya tidak. Oh, Gitu. Tunggu sampai dia selesai tiga menit gitu. Insya Allah. kalau ada Gitu. jamaah laki kita Kalau boleh ada ikut. jamaah laki boleh. Pokoknya nggak boleh Kalau berdua, atau nggak boleh khalwat, eh, nggak boleh khalwat berdua. Jadi misalnya cuma berdua, laki perempuan gitu ya, itu nggak boleh. Tapi kalau perempuannya ada dua boleh. atau lakinya dua perempuan satu boleh Lakinya udah. dua, perempuan satu boleh, nggak apa-apa. Oh ya, jadi walaupun yang tadi mendesak pun kita Iya, misalnya digelar juga nggak bisa, lebih baik kita terlambat sholat daripada berdua gitu ya betul, udah. betul, Nah, betul. syukron udah. Afwan, barakallah. Mbak Reni, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bude, Mbak? ini bagaimana kalau misalkan berduanya itu dengan tapi dia laki tapi dia anak buah saya gitu. Iya, selama bukan mahram nggak boleh, Mbak. Nek mahram itu maksudnya bojone gitu atau gimana Bukan, maksudnya? mahram itu seseorang yang tidak boleh menikahi kita. Anak, Oh, oh begitu. Lah kalau anak, keponakan, paman, gitu. oh kalau itu boleh ya. Iya, Nah kalau begitu saya selama ini dosa dong. Karena saya selalu kalau anak buah saya itu tiba-tiba jadi imam, aku nang burine ngono. iya, Nek nggak ngono boleh berdua, nggak boleh berdua, harus ada orang ketiga. berarti saya harus tobat nasuha kalau gitu ya, Iya, Bude ya. jangan diulang lagi, Aduh, Gusti sholat Allah, sendiri-sendiri aja, nggak apa-apa. seru rek. Iya, semangat Mau, berjamaahnya boleh, tapi harus dengan cara yang benar. aduh, nggih, Mas. Terus kalau misalkan ini apa yang menjadi imam anak kecil, anak-anak 9 tahun. Iya, tidak dihitung ketika beliau belum balik, maka Oh, maka belum belum dijadikan sebagai mukallaf, belum terbebani, masih dihitung mumayyiz. oh gitu. Iya, Baik, baik, baik. tapi bahwa Ah, sholatnya sah gitu ya, sholatnya sah, tapi tidak nggih. dihitung berjamaah.
Oh, nggak gitu. Iya. Baik. Kalau Untuk satu lagi, pembelajaran dia nggak apa-apa. oh gitu. Baik. Kalau begini, kita berjamaah, terus kan terawih nih. Iya, Tiba-tiba saya mau duluan, terus kita mundur untuk sholat witir dulu di masjid itu. Itu apakah dibolehkan atau tidak sih? boleh, Karena boleh, ikut-ikut orang lain. Oh, boleh boleh, memang. boleh, Oh, ya boleh. sampun. Tapi Baik, sayang, matur suwun. tapi Nggih, sayang kenapa? kalau soal tarawih itu sayang banget. Kenapa? Karena Oh, witir bersama imam itu mendapatkan pahala semalam penuh. oh, Jadi kata Rasulullah SAW, kalau kita witir bareng sama imam itu kita mendapatkan pahala semalam penuh Ini teh sholat gaji. ya sampai Allah, saya pagi. berarti. Oke, baik, baik. Kan Iya, biasanya kalau itu terjadi apabila kita tidak bisa mengikuti 23. Paling kita betul, cuma mengikuti itu betul. sebagian saja gitu. Iya, Oh, sayang ya itu. Matur suwun. monggo. Barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ria, Kang Hari dulu deh. Posisi masjid agak lumayan jauh dari kantor. Bagaimana pahalanya sholat berjamaah di musola kantor bersama teman-teman kantor, berjamaah sendiri, tapi di masjid? Ya mendingan di kantor atau Kang. Di kantor berjamaah, tapi pastikan dikumandangkan azan dan iqomat. Jadi meskipun di musola kantor, tetap dikumandangkan azan. Ya, alhamdulillah. Dikumandangkan azan, dikumandangkan iqomat, itu kesempurnaan sholat. Karena sholat itu tertibnya 3. Ingat-ingat ya semuanya ya. Sholat itu tertibnya 3. Pertama, di tempat dikumandangkan azan. Yang kedua, di tempat eh, berjamaahnya itu di awal waktu. Dan dilakukan berjamaah. Jadi 3 tertib yang kita harus pahami. Di tempat dikumandangkan sholat, dilakukan berjamaah, dilakukan di awal waktu. 3 itu. Jadi kalau berjamaah, jadi meskipun di basement sebuah eh, apa gedung gitu ya, atau kadang-kadang kita pernah datang ke Jumatan di masjidnya, masjid parkiran gitu ya, yang sebetulnya dia bukan masjid, tapi area parkir digunakan untuk area masjid, maka nggak apa-apa. Yang penting dikumandangkan azan, ya. Karena kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kemarin waktu saya ngobrol sama BB Haikal bahwa semenjak penciptaan 40 tahun setelah Masjidil Haram kemudian Masjid Aqsa, kemudian setelahnya dimanapun kau jumpai sholat, sholatlah karena masjid pasti ada di situ. Dimanapun bumi dihampar ini kita bisa menjadikan masjid tempat manapun sebagai masjid, sebagai apa namanya tempat kita sujud, kecuali 2, kuburan dan kamar mandi. Itu kuburan dan toilet. Itu aja ya. Nah, kemudian di musola kantor lebih baik daripada di masjid tapi sendiri gitu ya. Gitu ya Kang Hari. Mbak Taria, kalau udah keburu sholat lalu udah laki-laki bukan mahram masuk langsung sholat karena ketidakpahaman, ya udah terusin aja teh, nggak usah dibatalin. Dia yang salah. Habis itu omelin pulangnya. Mbak Nita, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Udah maaf bertanya Ya, lagi masih belum siap, paham. siap. Eh, Alhamdulillah kami di rumah membiasakan untuk berjamaah tapi subuh dan maghrib isya gitu kalau semuanya sudah kumpul. Nah tapi kan saya lebih banyak dengan cucu aja ya, perempuan semua. Tadi kan udah bilang di tengah, yang dimaksud di tengah tuh maksudnya apa? Cucu saya satu di kanan, satu di kiri, kan dia pasti memang belum ada yang akil balik ya. Baru satu Ya, umur 7 tahun, satu 10 tahun. Nah, terus yang kemudian saya agak bingung dengan gambarnya udah ini tadi, makanya ini maksudnya gimana gitu. Terus oke. yang kedua tadi Ude menjelaskan kalau sholat berjamaah itu ada 3 hal, ada dibacakan azan di tempat itu, terus ada iqomah, dan satu lagi apa tadi Ude ya? Ada Berjamaah. berjamaah. Nah, Berjamaah di awal waktu. oh ya, di awal waktu. Nah, tapi kan kalau kayak di rumah kan nggak ada azan ya, walaupun kita cuma dengar Azan azannya. aja, tetap azan aja. Oh, gitu. Tetap Walaupun kita azan. perempuan. Iya. Oh, gitu. Kan cuma di rumah yang denger cuma
Yang dengar cuma yang di rumah aja. Oh, gitu. Mm-mm. Gitu ya. Kalau kita dengar azannya dari tetangga. Maksudnya masjid kan dekat rumah nih, Ya, kita udah iya, mendengar itu. Apakah iya, sudah cukup dengan mendengar azan itu terus baru iqomahnya kita enggak, enggak, gitu. belum. Enggaknya maksudnya apa nih? Ya, azan di masjid itu untuk orang datang ke masjid. Oh, Azan di oh gitu. kita untuk kita mendirikan sholat di tempat kita. Oh gitu. Yang nggak perlu pakai speaker, nggak perlu pakai pengeras suara. Oh gitu. Walaupun perempuan semua gitu ya. Iya, betul. Oh gitu. Nih, Ya, saya ya, kasih lihat contohnya. ya. Ini eh, perempuan ya, saya bikin bulat deh. Ini ada satu perempuan kepengen sholat. Terus kemudian eh, ada perempuan lain gitu. Dia pakai baju hijau. Terus sholatnya di sini. Gitu. Terus ada yang pakai biru bajunya. Dia sholatnya di sebelahnya. Maka bertiga ini berjamaah. Imamnya yang mana? Imamnya yang tengah. Memang ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa sebaiknya si siapa jamaahnya itu mundur gitu. Ini juga dibolehkan seperti ini. Jadi si imamnya berada di tengah-tengah seperti sebagaimana laki-laki melakukan sholat. Tapi ketika misalnya kita lihat contohnya para eh, istri-istri Rasulullah SAW itu sholatnya begini modelnya. Yang di tengah itu imamnya. Gitu Mandita. Oke, oke, baik. Bisa Berarti dipahami nggak? paham ini. Kalau ini paham, Ude. Gitu. Tapi kalau dia lebih dari dua, berarti saya maju ya. Ya. Baik, Ude. Barakallah. Baik, Assalamualaikum barakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Winona, mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk yang tadi Ustadz, apa namanya, tentang sholat kita berjamaah. Maksudnya kita terlambat nih Ustadz datangnya. Terus kita nggak tahu posisinya kan karena terhijab. Nah Ya, itu bagaimana ya Ustadz dengerin, kan ada nih Allahu Akbar, itu kita ngikut atau gimana? saya nggak clear pertanyaan ini. Boleh diulang? Kita kan datang ke masjid Ustadz. Ya, Itu posisinya kan udah lagi berjamaah. Dengerin oke. ada suara imam yang Allahu Ya, Akbar. Terus ya. kita kan mau ngitir nggak bisa nih karena terhijab. Nah Hmm. kita nggak tahu posisi kita bagusnya ngambil di sebelah mana ya Ustadz. Pojok ke kanan atau tetap di tengah karena nggak ada sesaf dengan akhwatnya. Eh, posisi jamaah di mana? Lagi nggak ada tuh Ustadz karena waktu Hmm. itu posisi waktu pas sholat asar. Oh, maksudnya tanpa hijab. Hijab terhijab karena nggak terlihat imam yang laki-lakinya. Oh, maksud pertanyaannya gimana? Nggak ngerti saya. Begini Ustadz, kita kan lagi berjamaah, lagi mampir ke masjid. Datang ke masjid dalam keadaan mereka sholat berjamaah. Iya, dengar. Oke, Tapi masuk ke tempat perempuan. dan Oke, nggak terlihat nggak kelihatan karena imamnya. terhijab. Oke, Iya. terus pertanyaannya. Terus posisi kita di mana ya Ustadz bagusnya ya ambil posisi tersedangkan itu yang para akhwat nggak ada. Paling belakang. Bukan sebelah kanan kah atau sebelah kiri atau Oh, sama tengah-tengah? aja, nggak ada masalah. Oh, Selama dihijab nggak ada masalah. oh nah. Oh gitu ya Ustadz. Jadi Selama bebas ya. dihijab nggak ada masalah. Terus satu lagi nih Ustadz. Kalau misalkan ini datang terlambat, saya jadi imam, tiba-tiba kata Ustadz kan nggak boleh disentuh, nggak boleh dipukul. Ini kasusnya buat ikhwan ya Ustadz. Diambil posisi langsung sebelah kanan. Tiba-tiba ada orang datang berjamaah, itu dia harus mukul atau bagaimana Ustadz? Untuk supaya posisinya kan di belakang imam kan, kalau udah berdua atau bertiga. Baik. Ini Kata Ustadz ini nggak boleh denah. sentuh. Ini layout musola ya.
masjid Ustaz. Ya, whatever. Pokoknya berjamaah. Ini imam. Oke. Ini jamaah. Ini jamaah laki-laki. Oke. Kemudian ini ada hijab. Betul kan ya? Hijabnya nggak semuanya Ustadz, itu hijabnya cuma separuh, sebelah kanan atau sebelah kiri. Oke. Kemudian ada orang yang mau sholat. Gitu. Di posisi mana di sini, gitu misalnya gitu ya. Atau justru nggak di sini, sebelah sini. Boleh mana saja. Nggak ada masalah. Yang penting posisinya kalau dia perempuan ambilnya paling belakang. Gitu. Sebisa mungkin nggak nutup akses. Kalau ini ada pintu di sini, maka jangan persis di depan pintu. Agak geser ke kanan boleh, agak geser ke kiri boleh. Terus pertanyaan kedua tadi apa? Yang kedua, berjamaah yang dilakukan oleh ikhwan. Kalau berdua kan kita nggak usah bersentuhan atau nepuk, langsung aja kata Ustadz ambil posisi Iya, kanan. iya, Nah, kalau tiba-tiba datang yang kedua dan ketiga itu kan dia harus nepuk yang nomor dua untuk ke belakang nggak itu perlu, boleh. nggak Hah? perlu, Terus nggak perlu. bagaimana tahunya? Baik. Ini imamnya sendiri nih. Ini katakanlah rest area, gitu ya. Yang lain lagi tidur-tiduran di sini nih, gitu ya. Yang lagi sholat cuma satu. Tiba-tiba ada orang datang. Bagaimana cara dia berjamaah? Maka tempel di sampingnya persis. Paham. Allahu Akbar. Oke? Terus datang orang ketiga. Dia teriak di sini. Allahu Akbar. Maka si pria ini harus mundur ke belakang. Jadi nggak usah nepuk ya Ustadz. Nggak usah. Berarti kok nggak bisa diambil. Masalah kan di tradisi kita di yang biasa-biasanya itu kan selalu nepuk Ustadz. Itu gimana ya Ustadz? Iya. Kan agama ini dilakukan sebagaimana mestinya, bukan sebagaimana biasanya. Iya. Setuju ya? Nah, Iya. terus Ustadz, kalau kita lagi berjamaah nggak taunya tiba-tiba imamnya nggak tumakninah. Apakah kita batalkan, apa kita teruskan lalu kita ulang atau bagaimana Ustadz? Boleh munfarid, boleh memisahkan diri tanpa harus keluar dari jamaah. Maksudnya memisahkan diri dari keluar dari jamaah kan keluar kita Ustadz. Bisa Enggak, dong. enggak harus pisah. Enggak harus keluar dari jamaah. Jadi lagi sholat nih, ya, dia nggak tumak ninah nih, cepat banget gitu. Kita tetap sholat sama ininya kita, tumak ninahnya kita. Biarkan dia ngebut. Kita tidak harus keluar dari jamaah itu maksudnya. Tapi kita sudah tidak dihitung berjamaah. Paham maksudnya nggak? Tapi kita mutusin kiri kanan safnya. Enggak, bukan Oh, kita yang mutus. nah, jadi Gitu. boleh ya Ustadz ya kita sholat Munfarid. istilahnya dia salah ya kita bilang ya Allah kok cepet banget kita belum Iya. bacanya baru ini udah Iya, buru-buru. iya. Maka setelah itu lakukan sesuatu. Deketin imamnya, jangan cepet-cepet. Dalam Imam Syafi'i itu salah satu rukun sholat, 8 rukun sholat dari 18 rukun sholat Imam Syafi'i adalah tumakninah. Tadi Pak Imam buru-buru banget, nggak tumakninah. Khawatir ini nggak diterima sama Allah. Sampaikan. Masa kita afat boleh nyampe Boleh, seperti itu? boleh. Menyampaikan kepada imam setelah selesai sholat. Boleh. Kita tamu misalnya, imamnya kecepatan. Apa kita, kalau ada kemungkaran nggak boleh ngasih tahu? Boleh, nggak ada masalah. Terus Atau Ustadz kita kalau nggak berani langsung ke imamnya, bisa lewat mm, DKM, bisa ngomong sama panitia.
Oh gitu. Nggak langsung juga nggak apa-apa. Sini DKM-nya siapa ya Pak? Kenapa Bu? Enggak. Kalau boleh saran, kalau pilih imam yang tumakninah sehingga rukun sholat yang 18 dari Imam Syafi'i itu 8 di antara tumakninah itu bisa dijalankan. Lalu Ustaz Imam Syafi'i 18. 18 rukun sholat itu Rukun. 8 di antaranya tumakninah. Nah, Ustaz. Allahu Akbar, satu. Ini satu nih, angkat tangan satu, meletakkan tangan di sini, itu tumakninah. Kemudian ketika ruku, tumakninah. Ketika i'tidal, tumakninah. Udah 3 tuh. Nah, Ketika sujud, tumakninah. Udah 4 tuh. Ketika duduk di antara sujud, tumakninah. Udah berapa tuh? 5. Gitu. Ketika tahiyat, tumakninah. Itu ada 8 kalau dalam kaidah Imam Syafi'i. nah Ustaz. Wallahu a'lam. Kita kan udah sholat di pinggir kanan Boleh Ustaz. gantian nggak, Jalannya, Bu Boleh gantian sama yang lain? yang berjamaah Nanti satu tanya aja lagi nih ya. Ustaz. Satu lagi boleh nggak Ustaz? Gantian Kita sama yang lagi lain boleh ya? Boleh ya? seperti Ustaz. Baik. Bu Tati silahkan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustadz. Mangga. Tadi berkaitan dengan yang pada saat kita mendirikan salat di rumah kan diawali azan dan iqamah. Berarti kalau misalnya di pom bensin nih Ustadz, kadang-kadang Ya. kita kan entah macet, entah apa, Ya. apa azan juga dan iqamah di masjid, di pom Betul, bensin. betul. Dimanapun kita sholat, diupayakan sunnahnya tetap dijalankan. Tetap azan, tetap qomat. Kalau misalnya tiba-tiba Ustadz ada orang ngikutin sholat kita, apakah kita rubah menjadi niatnya imaman? Nah, Lanjutkan itu dia. saja. Itu dia yang saya persoalkan. Maka jangan pernah melafazkan niat dengan detail. Cukup niatkan dalam hati mau sholat berjamaah. Nggak usah imaman, nggak usah makmuman. Paham maksudnya? Jadi Coba akan merepotkan kita kalau kita kemudian berbunyi imaman atau makmuman itu. niatnya berarti enaknya seperti apa Ustaz supaya enggak? Sholat berjamaah. Niatkan sholat berjamaah saja. Meskipun sendirian Ustaz. Betul. Oh enggak, kalau niatnya sholat sendiri ya sholat aja. Nah, saya niat sholat karena Allah. Bahwa ada yang berjamaah sama kita nggak ada masalah. Ya, Tapi kalau ibu sudah detail, ya Allah saya niat sholat sendiri karena engkau, tiba-tiba ada yang berjamaah sama kita, repot kita. Kita yang repot. Tapi kalau kita niatnya saya sholat karena Allah, mau berjamaah, mau ada yang bermakmum sama kita juga nggak ada masalah. Tenang Ustaz. Enggak. Kalau misalnya kita menuju ke Bogor, misalnya dari Jakarta, hampir ke rest area di Sentul. Itu kita tidak perlu melafazkan niat saya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala imaman gitu misalnya ya, atau makmuman, nggak perlu gitu. Dalam hati saja kita wudhu itu sudah niat untuk sholat. Maka ketika kita sholat itu sudah pasti berdiri untuk sholat. Maka sholat itu sudah dihitung niatnya berdasarkan apa yang kita niatkan dalam hati. Wallahu a'lam. Kenahan Ustaz. Mangga. Abah Husairi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, agak putus-putus nih, Bah. Putus ya? Iya. Yang memang bagus. Nyambung tadi yang pertanyaan konfliknya, kita bisa lagi di rest area nih. Iya. Pada saat mau sholat maghrib, itu kan semuanya udah mulai masuk. Iya. Aku percaya diri banget karena bajunya baju kaos bertuliskan, ya kan, pakai topi biasa. Kemudian dia maju jadi, nah, akhirnya semua kan ikut. Nah, termasuk saatnya saya ada di paling depan. Nah, ternyata pelaksanaan sholat dia itu tidak tukinah, bacaannya juga kan gitu. Nah, terus pada saat itu saya memutuskan sholat yang berjamaah sama dia.
Nah, yang jadi pertanyaan ada posisi sholat saya kan jadi kagum dengan yang lain kan. Orang ruku saya masih berdiri, orang sujud saya baru ruku. Nah, itu gimana jadi kalau posisi sholat saya dengan kondisi seperti itu? Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Agak putus-putus tapi saya berusaha untuk nangkep secara bersih. Jadi Abah Husairi ini masuk ke rest area, kemudian ada yang berjamaah tapi imamnya asal nggak pantas gitu ya, pakai topi, pakai kaos bergambar, pakai inilah, dan kecepatan gitu ya. Kemudian kita berusaha untuk munfarid tapi tanpa keluar dari jamaah misalnya. Dibolehkan begitu. Mungkin jadi ripuh gitu, jadi nggak nyaman sama orang sebelah kanan kiri kita gitu. Tapi nggak apa-apa, biarin aja, terusin aja. Tapi kalau misalnya sekiranya kita tidak ingin mengganggu, maka pertanyaan Mbak Nita atau Umu Widona tadi gitu ya, kita boleh keluar gitu, seolah-olah kita ini batal wudhu gitu, atau kita batalkan sholat kita berjamaahnya bareng dia. Ya, pilih dua ya. Boleh kita teruskan dengan tanpa harus keluar dari jamaah, tapi kita memisahkan diri dari berjamaahnya. Mudah-mudahan nggak bingung nih. Saya sedang sholat, kemudian saya ingin memutuskan diri dari berjamaahnya, maka saya berlepas diri, saya tidak mengikuti gerakannya imam. Ya. Atau pilih yang kedua, saya batalkan sholat saya keluar dari shafnya, kemudian saya sholat sendiri. Nah, berarti apa? Ada kegiatan kita memutus sholat kita, kemudian memulai baru lagi. Nah, sedangkan yang pertama tadi tidak perlu memutus sholatnya, tapi hanya memutus niat untuk berjamaah bersama imam yang tidak tumakninah tadi. Nah, kalau saya lebih memilih yang pertama tadi. Kalau sekiranya kita ripuh dengan posisi kita persis di belakangnya imam gitu ya, terus kiri kanan kita berimam sama beliau, kita nggak mau berimam sama beliau, jadi fitnah, mendingan kita keluar. Gitu. Kita bikin jamaah baru. Gitu. Kurang lebih begitu, Bah. Punten. Iya. Pak, Yang kalau mundur bagaimana? Satu ya. aduh, Pada saat kita putus-putus. mau mundur kan tiga Nggak kedengeran, putus-putus, Bah. Halo? Punten pisan. Punten Putus ya. pisan. Kalau boleh ditulis, Nah, ditulis pada aja. saat kita baik, saya tulis Putus-putus. saja ya. Iya, Bah. Punten pisan. Punten pisan. Iya, iya. Pak Amir Fahrul Razi. Ahlan. Hayakallah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pembahasan minggu kemarin atau pertanyaan dari minggu kemarin. Baik. Kemarin dijelaskan kita bisa melengkapkan niat untuk sholat sunnah. Maaf, Betul. kembali ke pertanyaan minggu kemarin ya. Ya, Imam Nawawi yang membolehkan. Ya, itu kita tidak sholat tahiyatul masjid bisa dilengkapkan dengan sholat ba'diyah. Ya. Tapi saya kemarin sempat kepikiran itu ketika asar atau setelah subuh itu kan tidak ada sholat sunnah kan. Itu gimana? Itu gimana Ustaz? Baik. Itu kan tidak berlaku ya. Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Rasulullah SAW pernah melakukan sholat qobliyah di ba'diyah. Ibunda Aisyah radhiallahu anha bertanya kepada beliau, loh, bukannya nggak boleh ba'da subuh ba'da asar sholat? Maka Rasulullah SAW menyatakan, aku belum sempat mengerjakan qobliyah asarnya tadi karena kesibukanku, maka aku mengganti. Jadi ini kodok qobliyah bahasanya, kalau bahasa ininya, bahasa kitanya. Tapi Rasulullah SAW nggak nyebut bahwa itu kodok qobliyah. Gitu. Tapi Rasulullah SAW menyatakan tadi dengan kesibukanku aku tidak sempat sholat sebelum asar. Padahal sholat sebelum asar itu kalau kita lihat kedudukannya adalah ghairu muakkad, jarang dikerjakan sama Rasulullah SAW. Gitu. Tapi beliau ganti di setelahnya. Tapi beliau menggantinya biasanya pulang ke rumah. Karena beliau kan berdampingan rumahnya sama masjid ya. Beliau pulang ke rumah, beliau ganti. Beliau emang hobinya sholat. Jadi satu-satunya manusia yang hobinya sholat ya beliau alaihissalatu wassalam.
Jadi kalau beliau sering kali melakukan itu, kemudian oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sering kali ditanya, "Loh, bukannya nggak boleh?" gitu. Engkau melarang bahwa apa namanya? Engkau melarang bahwa setelah asar itu nggak boleh ada sholat lagi. Tapi ternyata engkau melakukan ya, ternyata Rasulullah SAW bukan mengerjakan sholat ba'diyah, tapi beliau kerjakan qobliyahnya di posisi ba'diyah. Mudah-mudahan bisa dipahami, Pak Adir. Oh iya, Baik. ya, cukup jelas Baik. penjelasannya Ustaz. Sama kayak subuh juga. Subuh misalnya kita kebablasan, kita datang udah komat gitu ya, kita nggak sempet qobliyah gitu. Maka pulang ngerjain qobliyah, ganti qobliyahnya dibolehkan. Ya, Subuh. syukran. Afwan. Barakallah. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hari, ini ada Bu Siti Jamilah di Bontang. Kalau sudah sholat ada saf kosong, bolehkah bergeser? Maksudnya gimana ya? Kalau sudah sholat ada saf kosong, bolehkah bergeser? Oh, sudah mulai sholat, kemudian ada saf di depan kita kosong, maka kita tutup saf itu. Gitu. Boleh kita nutup yang contoh gini ya, misalnya ini mohon izin saya buat skema lagi. Misalnya ini sebentar. Nah, ini imam gitu ya. Ini imam. Saya kesulitan geser. Duh, malah panjang. Ini imam ya. Ini imam. Terus kemudian di belakangnya itu ada tiba-tiba di soft ini ada yang bolong gitu ya. Ada yang keluar. Maka kita boleh mengisi ya soft yang bolong tadi itu. Misalnya kita posisi di sini gitu ya. Maka kita boleh pindah ya. Kita boleh ngisi yang sini. Ya. Tapi yang bagus sebaiknya adalah kondisinya adalah yang di sebelah kiri itu ke tengah. Gitu. Dan yang sebelah kanan ke kiri, ke tengah. Gitu. Jadi kalau di sebelahnya maka semua geser ke kanan. Gitu. Kalau yang sebelah kiri maka dia geser ke kiri. Gitu. Wallahu a'lam. Bisawab. Manita, silahkan. Maaf, Assalamualaikum Ya. Bude. Melanjutkan pertanyaan tadi, sholat ba'diyah asar. Ini baru terjadi beberapa waktu yang lalu. Jadi pada saat kami setelah selesai taklim, kan kami sholat asar bersama-sama. Setelah itu teman saya melakukan sholat sunnah. Saya tanya, barusan sholat apa? Saya bilang gitu. Sunnah. Loh, bukannya sholat sunnah asar ba'diyah asar tidak ada, saya bilang. Oh ada katanya. Nah, saya bingung tadi kalau Rasulullah melakukan ba'diyah di asar adalah karena beliau belum melakukan qobliyahnya gitu kan. Jadi menggantikan itu pun berarti sewaktu-waktu ya. Nggak setiap itu terus habis setelah asar beliau melakukan sholat qobliyah. Dan itu juga beliau melakukannya mengatakan bahwa oh ya saya tadi belum melakukan sholat qobliyah. Dan juga menurut Ude kan tadi beliau pun seperti kebiasaannya beliau karena memang hobinya sholat dan melakukannya di rumah sehingga kan makmum atau ada jamaah lain tidak bertanya loh kok beliau sholat setelah asar gitu. Nah tapi kalau ini jawabannya memang iya saya sholat sunnah ba'diyah gitu kan. Terus saya bingung kalau seperti itu gimana Ude? Karena saya sampaikan bahwa ba'diyah asar dan ba'diyah subuh menurut Rasulullah SAW dilarang. Bahkan dalam kitab Al-Umnya Imam Syafi'i itu di halaman 69 ada hadis itu, hadisnya dari Abu Daud. Tidak dibolehkan kita sholat ba'diyah asar dan ba'diyah subuh, itu larangan. Jadi nggak boleh. Sampaikan. Oh baik ya gitu. Jadi
intinya memang tidak pernah ada walaupun, tapi kalau misalkan dia bilang sholat sunnah masjid karena dia belum melakukan, boleh berarti. Boleh, nggak Oh, masalah. Nggak selama masalah. dia melakukannya bukan ba'diyah asar, Iya, boleh ya. Baik ya, deh, ya. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hari, apa Ude jika tidak dapat awal waktu di musola kantor bagaimana Ude? Waktu zuhur 11.49, tapi dilaksanakan azan iqamat di musola kantor jam 12. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Di beberapa masjid sesuai dengan kesepakatan, misalnya perusahaan membolehkan mau jam 11.40 tapi tetap azannya jam 12, nggak apa-apa, nggak masalah. Selama dilakukan berjamaah itu jauh lebih baik, insya Allah, nggak apa-apa. Kalau nggak salah di Kerawang atau Cikarang ya, saya lupa. Itu ada satu masjid yang memang konsensus. Jadi sholat duhurnya agak dimundurin sekitar jam 2. Jauh banget dong. Iya, kalau jam 12 pas, mereka lagi, apa namanya, lagi, Allahumma sholli ala Muhammad, lagi nggarap sawah. Gitu. Tapi tidak terus-terusan, hanya untuk pada kondisi di mana mereka membalik sawah saja. Tapi setelah nanam, setelah apa, normal lagi. Jadi boleh nggak? Boleh. Gitu. Itu kalau apa namanya, kalau dilakukan misalnya dia lagi merujul di tengah-tengah balik tanah, tiba-tiba baru setengah gitu, terus kemudian harus berhenti sholat, nah ini apa namanya, mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa afdhalul aulawiyat atau membuat skala prioritas ketika ada sesuatu yang dibolehkan secara darurat dalam tanda kutip dalam fikih waqi, seperti dokter melakukan bedah operasi, kemudian satpam Jumatan, kemudian bidan ada partus, kemudian macam-macam ya. Kemarin kita kasih contoh itu ada beberapa kasus yang seperti itu. Maka tidak mengapa ya. Wallahu a'lam bishawab. Mbak Diah, silakan Mbak Diah. Mbak Diah jadi nanya. Lanjut di chat aja, Ustaz. Oh, siap. Ada beberapa di chat. Pak Husairi tadi lanjut. Ya, posisi. Abah Husairi, saat kita mutu sholat berjamaah, posisi soft saya ada di baris pertama dan 4 di belakang. Lalu saya akan mundur. Caranya gimana, Abi? Iya, keluar itu motong soft, bukan motong barisan. Jadi kalau dilihat di gambar, jadi ini kan sebentar. Ini kita posisinya ada di sini gitu ya. Atau di baris yang keempat tadi. Nah, keluarnya kemana? Tidak boleh keluar ke sini. Tapi keluarnya mesti ke belakang. Sama seperti ketika kalau kita sedang sholat, itu tidak boleh motong ke samping ya. Lewati sutrohnya atau motong dari samping. Jadi belah pundak gitu, motong pundaknya orang. Nggak apa-apa kalau itu. Ya, yang nggak boleh adalah motong softnya. Bahkan ada hadis yang menyatakan lebih baik menunggu 40 tahun. Gitu Pak Husairi. Teh dia mangga kalau sudah bisa Ya, open mic. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kan kita disunatkan untuk menjawab azan ya, kalau kita Ya, mendengar betul, azan. betul. Nah, kalau azannya itu kan tidak bersamaan, misalnya ada beda semenit, ada beda 1 menit gitu ya. Kita tuh karena banyak yang azan, karena Ya, banyak dikelilingi dengan sholat masjid-masjid dan gitu. masjid. Nah, itu menjawab azannya gimana? Karena banyaknya azan, kita harus menjawab yang mana gitu kan. Baik, Setelah baik.
Baik. kita berbagi. Bismillah, salatu Terus, wassalamu ala oh, Rasulillah. terus Yang satu terdekat lagi, dari Budiah yang mana? Yang terlihat, yang terdekat. Nah, kalau bisa lihat, misalnya kita lihat imamnya tuh dari kejauhan rumah kita, tapi lihat si muadzinnya tuh sedang azan, maka dia yang lebih berhak untuk dijawab. Tapi kalau kita posisinya cuma dengar suara doang, yang terdekat. Misalnya nih, yang punten. yang terdengar Iya, mungkin terdekat juga yang belum tentu terdengar ya. iya, ya itu yang Ya, dimaksud. maksudnya yang ada yang kecil, ada yang besar suaranya. Oke. Nah, Misalnya gini, punten, saya ada di perumahan yang ada pagar perumahan, sebelahnya itu perumahan lain. Maka ketika terdengar suara azan dari sana, saya tidak menjawabnya, tapi yang dekat saya, yang lebih jauh, itu yang saya jawab. Karena yang saya hampiri, yang saya hampiri adalah yang satu komplek dengan saya. Paham maksudnya nggak? Padahal lebih kecil suaranya. Gitu. kalau kita kan di dalam rumah kan tidak tahu ini masjid mana. Pokoknya yang lebih dulu aja tuh. Boleh, pilih salah satu boleh. Terus ini akhir dari sholat Isya itu jam berapa? Jam 12 malam. 12 malam pas. Ya. Jadi kalau kita sholat jam 12:30 atau jam 1 karena misalnya tertidur Jangan. Itu di luar batas. Oh, jadi kalau misalnya kita tertidur tapi bagaimana bisa ketiduran gitu? Oh, kalau ketiduran beda cerita. Kalau ketiduran itu kan nggak sengaja. Oh, Jangan tapi disengaja. kalau menyengaja lebih jam 12 nggak boleh ya? Iya. Jadi Oh, gini, iya. Rasulullah SAW itu waktu Jibril apa? Oh, jadi Jibril alaihissalam itu waktu sepulang dari Isra Mi'raj. Begitu Rasulullah SAW diajarkan pertama kali, itu adalah batas awal waktu. Subuhnya di awal, duhurnya di awal, asarnya di awal, maghribnya di awal, isyaknya di awal. Di hari yang kedua, Rasulullah SAW tidak dijumpai Jibril, tapi Jibril datang di akhir waktu. Subuhnya hampir duha, duhurnya hampir asar, asar hampir maghrib, maghribnya hampir isya, isya sebelum tengah malam. Berarti batasnya adalah sebelum tengah malam, bukan sebelum subuh. Gitu. Wallahu a'lam. Karena ada yang berpendapat ya gitu beda-beda gitu. Ada yang bilang sebelum itu subuh, ada yang bilang kalau ada dalilnya monggo silahkan. Saya selalu terbuka untuk kita gitu. berpijak kepada dalil. Makanya saya tadi sampaikan bahwa beragama itu tidak boleh seperti biasanya, harus sebagaimana mestinya. Kalau boleh minta dalilnya, Ustaz. Dalil itu yang itu tadi, akhir. malaikat Jibril, iya. Malaikat Jibril tadi. Tapi kalau yang mendekati waktu subuh, justru saya minta dalilnya justru. Gitu. Kalau ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Terima kasih, Ustaz. Baik. Tadi yang kedua apa? Nggak jadi. Kan udah tadi azan dengan siap. Siap. Baik. PS ini siapa ya? Udah kalau ketiduran, kebangun. Ingat belum sholat isya, tapi udah jam 12 atau lewat lebih sedikit atau malah lebih banyak karena harus ke toilet dulu. Yang harus kita lakukan langsung ambil wudhu sholat isya dan wudhu sholat sunnah rawatibnya adakah? Oke, pertama dulu. Langsung kerjakan sesegera mungkin sholat yang tertinggal gitu ya, sholat isya. Kemudian rawatibnya bagaimana? Boleh silahkan dikerjakan. Tapi kalau sudah waktunya mepet begitu, yang sering kali dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah qobliyah subuh. Yang lain ditinggal. Gitu ya. Wallahu a'lam. Sholat subuh kesiangan, jangan kebiasaan. Langsung sholat subuh atau boleh sholat qobliyah dulu, baru wajib. Rasulullah SAW waktu perang Khandaq, ya, waktu perang Khandaq itu beliau sempat melakukan sholat qobliyah subuh dulu. Bahkan itu sudah jam 9:30-10-an. Gitu. Ya, wallahu a'lam. Kalau telat sampai ke masjid, ikut langsung sholat jamaah, sholat sunnah fajarnya bagaimana ya? Tadi dikerjakan setelahnya. Ya, tapi dikerjakan di rumah. Boleh dilakukan setelah sholat subuh, boleh.
Tapi dilakukan di rumah ya, supaya nggak ada fitnah. Kecuali kalau di musola itu udah pada tahu, ya udah pada tahu kalau dia ngerjain itu bukan qobliyah, itu bukan ba'diyah subuh, tapi dia mengerjakan qobliyah yang tertinggal, gitu ya, atau sholat fajar yang tertinggal. Selesai salam berdiri untuk sholat sunnah atau sesudah berzikir berdoa. Sebaiknya berzikir berdoa dulu. Lalu bagaimana kalau telat sholat berjamaah di masjid? Baiknya tetap dilakukan sholatnya pergi ke masjid. Ya, iya, sebaiknya tetap ke masjid meskipun di masjid udah bubar. Kita tetap niatnya ke masjid. Kalau misalnya ada sesuatu yang memang harus kita kerjakan atau sesuatu yang bisa kita harus lakukan. Ibu Dewi, Assalamualaikum Ustaz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh sholat sunnah untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina? Boleh. Apabila boleh, kapan waktu diperbolehkan? Kapan saja. Setelah sholat wajib atau setelah sholat sunnah seperti duha dan tahajud. Sholat mutlak saja, Bu. Atau sholat hajat ya dibolehkan. Atau ajak imam masjidnya baca kunut nazilah ya di semua sholat ya subuhnya ya duhurnya ya asarnya ya maghribnya ya isyanya semua kunut nazilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kapten Bobby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Indonesia masjid mengadakan sholat tepat waktu sesegera mungkin. Sedangkan di beberapa negara lain sholat ada yang di akhir atau mendekati akhir. Mana yang harus diikuti, Ustaz? Ikuti berjamaah, Bob. Kapten Bobby. Jadi diikuti yang berjamaahnya yang mana. Kalau memang harus di akhir, maka akhirkan. Tapi kalau kita ada kebutuhan antum lagi harus ikut schedule untuk flight segala macam, sholat sendiri dengan niat sholat berjamaah, insya Allah sudah dapat sholat jamaahnya, insya Allah. Istimewanya niat itu begitu ya. Umum Winona. Oh, pamit siap. Mbak Reni monggo kalau mau nanya lagi. Inge, saya mau tanya lagi, Ude. Ya. Ini loh mengenai kebiasaan sholat ya. Kalau waktu saya belum sakit itu kan saya melakukan sholat zuhur itu kan qobliyahnya 4, zuhurnya ba'diyahnya 4, 2. lalu ba'diyahnya 4. Oke, gitu saya lakukan. Lalu tahajud saya selalu 4 ditambah 3 jadi 11 kan. Cuman witirnya saya lakukannya setelah Isya biasanya karena saya takut sekali kok malam nggak kebangun 12, jadi selalu saya selalu witirnya setelah habis sunnah Isya langsung witir gitu. Nah, pertanyaan saya sekarang itu lagi sakit kan saya nggak bisa berdiri juga duduk sholatnya. Maka sekarang saya melakukannya sholat zuhur itu 4-4-2 gitu loh. Karena kadang-kadang suka puyeng kepala saya gitu kan. Lalu oponeku jenenge tahajudnya itu tak lakokno cuma 4 tok, tapi witir kan sudah witirnya. Nah, ini kalau seperti ini apakah cerminan iman saya turun, Ude? Itu pertanyaannya. Aku wedi banget, Terek. Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Nggak ada hubungannya iman dengan kemampuan ibadah kita. Kalau kita misalnya dibawa sholat malah tambah ngeluh, tambah pusing, hentikan sholatnya. Sambil duduk juga boleh kok. Sambil tiduran, sambil rebahan hanya sama yang geletak ndele apa sirah ngono ya, begitu ndele sirah mek ngene tok tangan tok aja gak apa-apa. Santai. Jadi gak usah jungkang-jungking gitu. Atau berusaha untuk sujud gitu nggak usah. Kita sambil duduk aja begini, Allahu Akbar. Rukunya cuma nunduk sebentar, sujudnya cuma dikit lagi supaya bisa misalnya mau nambah secara kuantitas. Tapi kalau misalnya kualitatif, cukup dengan apa yang jenengan kerjakan udah bagus banget itu sudah. Dan itu insya Allah tidak mengurangi keimanan kita. Kan Fattakullah mastata'tum. Lihat surat 64 ayat berapa itu? 15 ya. Saya kalau lupa itu kadang suka nggak inget. Surat At-Taghabun ayat 15 kalau nggak salah. Surat 64. If I'm not mistaken. Jadi boleh, nggak ada masalah.
Oh, jadi enggak apa-apa ya tiba-tiba tahajudnya cuma 4 Nggak apa-apa, rakaat nggak 2-2 masalah, tapi bukan 2 kali 4. nggak Oh. masalah, nggak masalah. Yang penting kita yakin bahwa Allah SWT tahu betul bahwa kondisi kita nggak memungkinkan untuk memperbanyak itu. Banyakin zikir, banyakin istighfar, insya Allah. Insya Allah. Siap, Udik, matur suwun sangat. Yep, barakallah. Ustaz, di sholat sunnah kita boleh baca Quran dari kitab, boleh. Kalau kita pegang di tangan kanan atau tangan kiri bersedekap, ya boleh. Kanan kiri boleh, nggak ada masalah. Selesai baca surat, ayat ditaruh di meja, di kursi, di saku, di baju, lalu kita takbir, boleh, nggak apa-apa. Napas kembalinya kita ke atas, berdiri untuk baca surat. Bagaimana cara kita melakukannya? Berdiri baru ambil, iya. Berdiri sambil ambil juga nggak apa-apa. Teruskan bacaannya. Bagaimana kalau kitabnya atau HP-nya ketutup? Boleh nggak lakukan gerakan? Boleh, dibolehkan. Ya. Jadi bagaimana sholat masih sah? Insya Allah masih sah. Afwan jiddan, ahlan. Jika kita keluar angin dari belakang, kita batal sholat dan ambil kembali wudhu. Bagaimana bila keluar angin dari depan? Sama. Ya, sama. Ya. Beberapa ulama menyatakan sama. Wallahu a'lam. Baik. Batas akhir sholat tahajud itu kapan, Bu Rahmat ya Rahman? Sebelum azan subuh. Sebelum azan subuh. Makanya kalau di tempat saya ini ada masjid yang inisiatif untuk azan tahajud. Jadi saya tarhimnya pakai taswib. As-salatu khairum minan naum, itu dikencengin. Gitu. Itu jam 3:15 biasanya kalau di tempat saya. Nah, kalau di Saudi gitu juga. 1 jam sebelum waktu subuh. Itu biasanya ada azan gitu, dan itu azan tahajud maksudnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Ustaz Khalis. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan atas semua ilmunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Dodi sebuah amal jariah ya. Ya, bagi kita sendiri dan juga bagi kita. Mudah-mudahan kita tambah bisa paham tentang ilmu syariat ini, karena ini sebuah kewajiban fardu ain ya. Semuanya punya kewajiban untuk meningkatkan pemahaman tentang syariat ini. Salah satunya yang utama tentu sholat. Sholat ini menjadi imaduddin, tiangnya agama, dan apabila sholatnya baik maka seluruh amalnya baik, begitu kata Rasulullah SAW. Dan ini di hari Kamis ini mudah-mudahan kita selalu mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb. Dan tentu menjadi satu rasa syukur kita ini Ustaz ya, bisa bersama berkumpul bersama mutiara asli yang kemarin mushaf Al-Quran bersama Bapak Haikal untuk sama-sama ayat gitu ya, berinfak fisabilillah asli mutiara dari Palestina, dari tangan-tangan orang Palestina, dan salah satu ini adalah hiasan tembok bisa salah satu beberapa koleksi yang ada di Bapak Haikal. Ini udah ada ini adalah favorit orang-orang. Kunci yang kecil ada di lihat ornamennya hiasan cantik sekali, mangkok, ada mushaf Quran yang kecil maupun yang besar. Lihat. Dan insya Allah ini ada beberapa video yang sudah di-share di grup MKI ya, seluruh Indonesia, dan bagi yang berminat silakan untuk cantik sekali. Kemudian ini menjadi sebuah ini adalah favorit orang-orang kalau berangkat ke Aqsa, karena ini semuanya disedekahkan, diinfakkan untuk perjuangan Palestina, dan insya Allah Bapak Haikal akan berangkat per 1 menit ya, per 1 menit ya. Mudah-mudahan pisahnya cepat keluar ya, jadi karena ini lagi ini juga berada di tengah-tengah gelas-gelas yang sangat disukai oleh orang yang berangkat melawan penjajah Palestina. Dan kita doakan tentunya kaum mujahidin yang ada di Palestina sengaja beli tempat lainnya untuk mendapatkan sebuah kekuatan, kekokohan iman dan Islam dalam perjuangannya, kemudian istiqomah dan perjuangannya. Dan kita doakan juga para musuh yang berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin, Allah hancurkan segera gitu ya. Seperti Allah agar segera, dan ini sebuah tadi makanya Ustaz Dodi, kalau kita ingin melakukan kunut nazilah silakan ya di rumah masing-masing. Dan setiap
sholat ke bawah Ini tubuh dari memang ada kulit mutiara. petunjuknya, ada syariatnya untuk tuh. kita melakukan konotasi Al-Quran. mendoakan kaum muslimin yang sedang berjuang di Palestina dan juga Begitu juga hiasan musuh-musuh yang sedang melakukan masih ada harganya itu. penyerangan terhadap saudara kita di Palestina. 225 masih banyak tempelan kulkas. Mudah-mudahan bisa mengetuk hati kita untuk Begitu juga bersama-sama ini. berjuang dengan cara yang terkecil, salah satunya Dan dengan begitu juga ini. membeli souvenir dari Begitu juga ini semua. Palestina gitu ya, yang hasil karya produksi dari kaum orang-orang Palestina di sana, Ini. kaum muslimin saudara kita, dan ini hanya bagian terkecil dari upaya kita untuk terlibat dalam perjuangan Palestina. Keramik-keramik yang indah. Kecintaan kita terhadap Palestina itu menjadi salah satu Al-Aqsa. barometer keimanan kita. Tasbih buatan tangan teman-teman Palestina. Dan Kalau indah. Rasulullah SAW memang sudah mewasiatkan betapa Palestina atau Katakan cangkir. ke pangkuan sudah Sabun asli laut seperti yang dimuliakan mati. Allah. Dan sekali lagi kami juga mengajak untuk sama-sama ikut mendukung gerakan dakwah dari MKI dengan salah satunya bersedekah tiap pagi. Udah di-share ininya, barcode-nya, dan silakan juga untuk diakses di grup, itu ada nomor rekeningnya. Dan kami ucapkan barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas dukungannya, karena ini kita banyak sekali program yang ingin kita lakukan ya. Dari mulai tadi perjuangan untuk Palestina, kemudian untuk juga sesama kaum muslimin yang Indonesia, dari mulai bakti sosial, kemudian khitanan masal dan lain sebagainya, yang mudah-mudahan semuanya akan bisa dilakukan tentunya dengan dukungan dari jamaah semuanya. Dan sebagai penutup, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
لنا